Tribuners, kesehatan bukan sekedar angka di atas timbangan, tapi tentang bagaimana kita menemukan kegembiraan dalam bergerak, membangun koneksi dalam komunitas, dan menciptakan gaya hidup yang seimbang. Bersama saya Molly, kembali lagi dalam acara Cakap-Cakap edisi Komunitas. Nah Tribuners, kalau kalian perhatikan nih, pastinya di timeline kalian itu penuh banget sama olahraga raket yang lagi viral akhir-akhir ini, yaitu padel. Bukan cuma soal cari keringat, tapi padel ini udah jadi social lifestyle baru yang banget buat untuk diulik, diikuti banyak kalangan nih ya tentunya. Nah pas banget nih hari ini kita kedatangan otak nih di balik ramainya skena padel di Medan. Ada Kak Jeffrey Julian Tandela, sosok yang ngebangun komunitas PXDL sekaligus yang mengelola Quantum Sport and Social Club. Halo. Halo, Kak Oli. Ini biasanya Koko biasa dipanggil apa nih di luar sana yang terkenalnya nih supaya enak kita ngobrolin nanti? Nama gue Jeffrey Julian, panggilannya itu JJ. JJ, Ya, berarti JJ. Ko JJ ya saya JJ, panggil ya. ya. Sehat Ko? Sehat. Udah semangat nih untuk memberikan banyak informasi kepada Tribuners? Siap. Siap ya. Jadi Ko JJ nggak sendirian Tribuners, hadir juga nih bersama kita seorang coach yang udah berbobot secara teknis tentunya, yaitu ada Coach Diki dari Sakwet Rakwet Academy. Halo Coach. Halo Tribuners. Sehat Coach? Sehat ya. Jadi kita bakal banyak sharing juga tentang Boleh. teknis dari padel sendiri ya, Iya, Coach ya. Nah, Tribuners, jadi buat kalian yang mungkin masih penasaran dengan padel itu seperti apa, cara mainnya bagaimana, dan mungkin kalian kepengen ikut dalam komunitas padel juga, jadi jangan lewatkan untuk talk show kali ini karena banyak banget informasi yang bakal aku berikan kepada kalian. Sebelum kita cakap-cakap dengan para narasumber, kita saksikan dulu video berikut ini. Oke Tribuners, jadi padel itu yang kayak raket, kayak hampir sama dengan tenis ya, begitu ya. Tapi nih Coach, ini kan lagi viral banget nih akhir-akhir ini padel. Banyak banget teman-teman saya yang saya lihat main padel, tapi saya kebingungan juga secara teknis, kok kayak gini ya? Kayak tenis tapi bukan tenis. Sebenarnya padel itu olahraga apa sih Coach? Dan apa bedanya kalau kita bandingin sama tenis atau squash yang udah dulu kita kenal sebelumnya? Oke, jadi kalau dibanding dengan tenis dan squash itu sebenarnya padel itu ibaratnya di-combine jadi satu. Oh, dia gabungan dari tenis Ya, dan juga squash. Ya, Oke. cumanya padel itu lebih santai lah. Lebih santai dan buat lebih ketagihan. Habis pukul ada kaca, kita bisa defend lagi. Jadi buat kita lebih nagih lah. Nah, sebenarnya padel ini udah dari kapan nih? Apa baru-baru aja diciptakan olahraganya atau sebenarnya udah lama tapi baru masuk ke Indonesia dan mulai terkenal gitu, Coach? Jadi padel itu sebenarnya udah lama banget ya, tapi di bagian Meksiko, Spanyol. Oh, dari luar. Ya, dari luar. Jadi kalau masuk di Indo itu pertama kali di Bali. Oh, pertama kali justru di Bali ya? Iya, benar. Di Bali, terus komunitasnya berkembang, terus sekarang lah di Medan lagi booming-boomingnya. Booming banget sih di Medan karena dilihatnya itu dari banyaknya lapangan padel yang udah hadir banyak banget di Medan ya. Iya, betul. Nah, kalau dari Ko JJ sendiri nih, Molly mau nanya, melihat tren ini ya, apa sih visi utama dari Ko JJ untuk bangun ada komunitas namanya PXDL ya? Nah, sebenarnya komunitas itu boleh dijelaskan apa itu Ko? Nah, jadi berangkat dari saya sendiri juga saya passion banget untuk olahraga. Sebelumnya juga gua kan dari
bola ya, dari football. Oke. Nah, jadi gue berangkat dari football, gue juga punya klub amatir football dan lain-lain. Tapi ketika gue masuk ke padel ini, gue melihat kenapa sih begitu gue main, pertama kali gue main padel itu 17 Maret 2025. Nah, begitu gue main, gue melihat satu sisi di padel ini seperti Coach Diki bilang tadi, mainnya tuh fun, ketagihan, dan gue berpikir di padel ini sepertinya kalau gue ngajak teman-teman dalam satu komunitas bareng nih, kita main bareng, kita dapat funnya bareng nih. Mau cewek, mau cowok, mau yang beginner baru mulai olahraga padel. Jadi gua rasa mainnya itu benar-benar fun. Nah, disitulah awal mulanya saya mau buat komunitas PXDL. PXDL. Gitu, ya, dari bener. komunitas untuk khusus olahraga padel itu Padel, tadi. ya, under komunitasnya kita nih. Ya, jadi itu pertama kali tujuan saya mengawali membuat komunitas PXDL. Nah, berangkat dari sana, lambat laun saya main. Nah, visi saya jadi lebih jauh lagi. Apa itu? Karena gini, di dunia padel itu saya lihat komunitasnya itu bener-bener yang lebih positif ya. Sangat positif dan juga dengan market yang ya let's say sangat bagus. Karena gini, kita main di situ lumayan mahal. Jadi untuk secara koneksi kita berbisnis itu sangat bagus dari padel. Karena bisa dikatakan ada sedikit wacana bahwasanya padel itu akan menggantikan golf. Oh, jadi kayak olahraga eksklusif kayak orang-orang yang itulah tadi social lifestyle tadi Bener. ya. Jadi dia olahraga yang benar-benar untuk networking. Nah, tapi kelebihannya kalau kita bandingkan lagi dengan golf adalah apa? Kalau golf mungkin mainnya lebih susah. Benar. Dengan budget yang jauh lebih tinggi lagi. Benar. Dan skala yang terkadang terlalu eksklusif menurut saya. Nah, kalau di padel market networking kita itu campur aduk juga bisa sama seperti football. Tapi ya masih banyak juga market-market yang positif, market-market yang bagus lah, good for business. Jadi itu visi saya di padel adalah ini sebetulnya. Oke, kalau tadi kan saya mengenalkan di awal KoJJ itu ada Quantum Sports and Social Club. Kalau itu apa kok sebenarnya? Nah, Quantum ini adalah salah satu sarana olahraga sport center di Kota Medan. Under manajemen saya. Oh, oke. Ya, under manajemen saya. Jadi dari PXDL semuanya di Quantum nih, keseringan temannya dong. Ya, berarti saya pasti prioritaskan Quantum dong, gitu. Oke, Karena kan ini under manajemen saya. Nah, jadi Quantum Sports and Social Club adalah sarana olahraga sport center yang berfokus paling utamanya adalah racket sport, terutama padel. Dan kedepannya kita akan fokus ke tenis, kita akan fokus juga, kita akan bangun pickle, dan juga mungkin ya let's say pilates, yoga, dan lain-lain. Mungkin kita who knows gitu. Kita punya proyeksi yang panjang karena area kita cukup luas, kurang lebih 1 hektar lebih lah. Wah, besar banget ya. Ya, banyak yang bisa kita explore. Memang saya akui akhir-akhir ini banyak orang-orang yang mungkin bisa dibilang sebenarnya FOMO, tapi FOMO-nya tuh bagus. Pada suka olahraga ya. Jadi mungkin dari KoJJ sendiri mengambil peluang itu untuk mengenalkan juga sekaligus pedal ke banyak kalangan di Kota Medan. Gak cuma pedal, bahkan tadi Koko bakal bilang banyak bakal buka cabang olahraga lainnya seperti itu ya. Nah, kalau bicara soal tadi kan KoJJ ada yang jelasin tentang perbedaan golf dan juga pedal nih yang mungkin sama-sama social lifestyle untuk di bidang olahraga karena membangun networking yang sangat luas. Tapi sebenarnya kalau dari coach sendiri, menurut coach perbedaannya segi alat itu jauh nggak sih untuk dari harga mungkin? Kalau untuk golf, Harga alatnya kalau pedal itu dia kan butuhnya raket doang ya? Atau ada yang lain lagi? ada sih raket, terus yang paling penting sebenarnya di sepatu. Oh, sepatunya khusus? Ya, ada sepatu khusus. Nggak bisa saya pakai sepatu-sepatu biasa itu Nggak ya, bisa. coach? Dia bisa licin dan jatuh. Oh, dia lantainya beda kah? Iya. Dia karpet terus ada berpasir kan. Jadi kalau misalnya kita pakai, ibaratnya aku kan dulu main badminton. Kalau aku pakai sepatu badminton itu licin banget. Oh gitu, jadi memang dia punya sepatu khusus Yes. untuk pedal itu sendiri. Yeah. Nah kalau dari golf kan mungkin banyak banget tuh, kayak dari stick-sticknya aja Yeah. itu banyak ya. Sarung tangan. Sarung tangan lagi, dan itu harganya nggak murah gitu. Kalau yang murah ya sebentar aja rusak gitu. Nah kalau pedal tadi apa aja nih kok? Mungkin Tribuners kepengen banget nih udah punya siapin semua perlengkapan pedalnya nih. Yeah. Coba mungkin Koko bisa, coach bisa infoin selain raket dan sepatu, apalagi nih yang harus disiapin kalau orang kepengen main pedal? Nah, jadi kebutuhannya itu paling tas, raket,
dan daily bola lah. Oh, dia memang berarti nggak terlalu banyak ya, nggak Iya. sebanyak kalau kita main golf tuh. Kalau golf tuh kan, wah udah banyak, Sticknya mahal. beda-beda. Sticknya Stick ini beda. bener. Belum bolanya masuk sungai. Oh, belum lagi. Oh iya, sama bolanya. Itu untuk bolanya sendiri itu khusus kah atau bisa pakai bola apa aja, bola pingpong gitu? Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Beda. Dia ada bola khususnya. Ya, mungkin kadang orang awam itu kiranya bola tenis itu seperti bola padel. Dia Tapi mirip kah? mirip tapi berbeda. Oh, dari Jadi, segi apa itu dari bedanya, Coach? segi pressure anginnya lah kalau kita bilang. Oh gitu, bahkan bolanya juga bola tersendiri ya. Iya. Karena di stigma saya sendiri nih sebagai orang awam yang tidak mengenal pedal itu tuh mikirnya padel itu tuh kayak ya udah dibuat-buat sama orang ngikutin tenis tapi dibuat dengan suka-sukanya aja. Saya mikirnya sampai kayak gitu loh. Coach. Sebetulnya Ternyata enggak ya? awalnya begitu. Oh iya. Awalnya tuh sebetulnya yang tadi Coach Diki cerita dari Meksiko, ceritanya memang begitu. Oh ini dari Meksiko memang ceritanya Ya. dari tenis itu Bener, diikutin. jadi ada tuh Corcuera, ini saya kilas balik lagi ya ulangnya, ada namanya Corcuera, itu salah satu pebisnis, ya udah hampir pensiun lah gitu, udah veteran lah, usia-usia 50-an ke atas pada saat itu. Dia punya pekarangan di belakang rumah, dia hobi main tenis sama istrinya juga, jadi istrinya minta nih, itu pekarangan buat jadi lapangan tenis deh. Nah, Corcuera berpikir, ini pekarangan saya kecil, gimana saya mau buat tenis? Nah, makanya dia buat sekecil mungkin, sekompak mungkin untuk istrinya bisa mukul rally aja. Nah, setelah itu dia lihat, ini kan kita udah tua. Kalau main tenis itu kan berat di fisikalnya, mau ngejar bola, ngutip bola. Ya udah dia bangun tembok di sampingnya supaya apa bolanya mantul. Jadi nggak capek gitu awalnya. Ini sejarah dari padelnya Iya, ya. itu di kota Acapulco di Meksiko. Oke. Nah, disitulah awal mula padel terbentuk dari Corcuera membuat permainan tenis yang lebih enak lah, lebih gampang dimainkan gitu. Oke gitu. Nah, Berarti barulah- pikiran saya benar tapi dibuat jadi olahraga yang sekarang resmi Iya, justru ya. jadi kan berkembang sampai dibawa teman bisnis dia dari Argentina, dari situ mereka kan sesama orang Latin bawa ke Spanyol. Nah, di Spanyol tuh bertumbuh sangat pesat, dimodernisasi. Jadi olahraga yang komersil dan lain-lain. Nah, di situ jadi yang ada sekarang. Sampailah ke Indonesia ini ya. Sekarang kan estetik Viral. nih, pakai kaca nih. Dulu tembok. Oh, Tembok gitu aja. Pakai cor lah di plester kita. Pikirannya kalau sekarang kaca justru Ya, ya. jadi kan lebih komersil, lebih bisa menjual gitu. Ya orang nonton juga nggak ketutupan Bener, jadinya ya, bener, bener bener. juga guys. Nah coach untuk padel ini sendiri itu sebenarnya untuk pemula itu bisa di usia berapa sih yang bisa langsung main atau harus ada batasan dulu usia berapanya. Terus untuk teknik latihannya itu sebenarnya seperti apa nih coach? Kalau batasan umur sih nggak ada ya. Segala Mungkin usia bisa? Segala usia bisa. Yang penting udah bisa pegang raketnya Nah, ya. yang penting- Jangan bayi pula Nah, kan. bayi nggak bisa. Cemana dia megang raketnya? Jadi kalau umur paling ada murid itu yang umur 6 tahun, ada 4 tahun juga ada. Murid coach ada Iya. 6 tahun. 6 tahun. Udah 4 disuruh tahun ada bapaknya juga. dia main padel. Iya. Wah. Terus Ada, kalau yang tua itu mungkin 60-an ada juga yang baru mulai mau belajar main. yang gitu. penting dia kuat aja ya. Iya. Yang penting dia kuat. Jadi segala usia tidak ada batasan umur. ada. Siapapun mau main kalau udah bisa pegang raketnya Selama sanggup. masih nggak di kursi roda lah. Ah, itu dia. Nggak bisa kalau Nggak udah bisa bisa. ada ya. Oke. Nah, kalau untuk latihan tekniknya itu seperti apa, Coach? Ada khusus kah yang harus tahu nih pemain pemula seperti apa, Coach? Oh, jadi aku kan basicnya ini dari badminton. Jadi setelah aku terjun ke dunia padel itu, aku baru tahu rupanya padel itu nggak cuma sekedar pukul masuk main. Jadi ada form pukulannya juga sebenarnya. Ibaratnya badminton kita ada belajar pukul forehand, service, overhead. Nah, di padel juga ada pukulan-pukulannya. Oh, nama-namanya Iya, ya. nama-nama Kayak cara pukulnya bola juga. kan ada. Ya kita ada crossing, kita ada control ball, kita ada Iya. short pass, long pass, kita kan banyak direct ball, kita banyak. Iya. Itu di padel semua tuh. Kalau yang tadi saya cerita tuh football, tapi kalau di padel itu nama tekniknya lebih ke Iya. bahasa Spanyol ya. Iya. Coba sebutkan, mungkin ada yang bisa Oke, dengar. Jadi misalnya yang pukulan biasa cuma forehand, backhand kan. Habis Oke. itu misalnya yang overhead seperti bandeja, ada vibora, ada gancho, ada rulo, sama ada bajada. Oke, Ya. yang penting kalau mau belajar pedal itu ya tahu dulu tekniknya ya. Ya, paling Jangan- teknik dasar lah untuk forehand, backhand, sama khusus ambil kaca gitu, gampang lah sebenarnya. Karena saya juga kebingungan tuh pertama kali ngelihat video orang main padel ya. Hah? Dia udah ke kaca, tetap bisa dipukul. Dia pukul kacanya bahkan Iya. supaya Ya. membalin ke
Membalik ke kaca Kelawan. buat ke lawan lagi. Gimana sih sebenarnya gitu? Sempat kebingungan banget nih coach. Memang kayak gitu Kak. Iya. Untuk dapat skor poinnya seperti apa jadinya? Kalau untuk skor poin itu, misalnya aku mau dapat poin, sebisa mungkin buat lawan itu, buat dia nggak bisa pukul bola pantul 2 kali. Jadi pantul dulu ke lantai, kena kaca kan dia masih bisa ambil. Oke. Sampai dia ke lantai, dia nggak boleh ambil lagi. Oh Jadi maksimal 2 kali iya, pantulan. Kalau udah 3 kali dapat poin lah. Kedua kali kita udah dapat poin. Kedua kali kita ada dapat poin. Ya, misalnya nih, Coach Diki lawan saya nih. Tapi ya tetap 2 lawan 2 ya padelnya ya. Coach Diki lawan tim Coach Diki lawan tim saya. Nah, Coach Diki pukul nih ke lapangan saya. Sentuhan pertamanya itu harus di lantai lapangannya saya. Oke. Nah, nanti dia mantul ke kaca. Kalau seandainya saya pukul balik ke Coach Diki, itu boleh. Nah, jadi saya nggak kehilangan poin, Coach Diki belum dapat poin. Iya. Nah, pukulan pertama saya mau dari kaca saya dulu baru pantul ke lantainya Coach Diki, itu saya tetap boleh. Nah, tapi kalau setelah pantul ke lapangan Coach Diki, kena kaca Coach Diki, jatuh lagi ke lantai, Itu dapat poin. saya yang dapat poin jadinya. Ya, lantainya apakah lantainya Coach Diki, lantai luar lapangan atau lantai saya yang kedua kali, saya tetap dapat poin. Oh kayak gitu. Itu ada gambaran dikit ya. Kayaknya kita udah bisa nih main padel bisa, ya, bisa. Tribuners ya. Sebetulnya top poinnya sama seperti tenis lah. Sama persis seperti tenis, cuma bedanya ya ada Kaca lah. pantulan kaca. Kalau tenis kan nggak ada kacanya. Jadi sekali pantul, kedua kali udah dapat poin, nggak ada kacanya lagi gitu. Gitulah pokoknya hitungannya. Yang penting berarti kita udah bisa nih untuk ikut. Ya, karena kebanyakan orang pasti kepengen nyoba, tapi karena tidak ada yang mengajarkan atau tidak ada yang kasih tahu gimana baik dan benarnya, jadi takut. Ya, jadi mostly orang itu yang beginner itu coaching dulu pertama. Habis itu aku tanya alasannya kenapa? Iya, aku nggak berani main katanya. Malu aku. Takut salah ya. Takut salah. Bener sih, nanti dia mainnya kayak badminton pula kan, kebingungan kita semua ya. Nah, ini kan lagi viral banget ya, lagi banyak banget, bahkan lapangannya juga udah mulai banyak nih di Medan. Pastinya pada momen-momen kayak gini tuh kepengennya itu ada nggak sih orang-orang yang udah jago pedal itu kepengen ada turnamennya. Itu udah ada nggak ya sebenarnya Ko JJ? Sebelumnya kalau kita di Medan itu udah beberapa kali ya ada turnamen dan kami juga sering ikutin. Kita juga ikut sampai ke luar negeri juga kita udah Yang ikut. buat komunitas PXDL-nya. Secara global di Medan sudah banyak. Nah, tapi kalau untuk komunitas PXDL kita juga udah adakan 2 kali di Quantum Sports and Social Club. Oh, udah sampai 2 kali juga? Udah 2 kali. Nah, jadi pertama kali saya buat itu ketika anniversary, yang pertama kali itu ketika Quantum Sports and Social Club barusan pertama kali buka nih. Soft opening-nya lah ini pertama Pada kali ini. saat soft opening. Ya, nah yang barusan kita jalankan tanggal 11 dan 12 April kemarin Oh, baru aja? Baru bener, aja ya? dan kebetulan media partner kita juga Tribun pada saat itu. Jadi itu kita barusan jalankan, diikuti di 128 pemain yang khusus saya dan panitia PXDL invite untuk member-member yang Ada aktif. 128. Itu udah saya batasin. Kalau Rame enggak, banget. iya, itu khusus hanya komunitas PXDL. Hanya Oke. khusus internal PXDL. Padahal internal ya? Internal, Dan itu ya. udah dibatasi ya? Ya, kita batasin. Jadi saya beberapa panitia juga termasuk Coach Diki juga panitia dari acara memilih nih siapa aja sih mau kita undang. Nah, setelah kita undang baru kita masukin ke list daftar pemain. Nah, ini khususnya adalah pemain-pemain yang memang kita appreciate mengikuti sesi-sesi PXDL yang benar-benar ikut serta lah dalam komunitas kita yang positif. Mereka juga memberikan apresiasi positif lah ke kita berikan feedback, kita undang ke acara gitu. Oke, ternyata antusiasnya sangat luar biasa ya. Benar. Saya kirain kayak ya masih baru, masih banyak orang yang nggak tahu, jadi nggak bakal seramai itu. Ternyata hype banget nih. Nah, karena media partnernya Tribun, jadi saya ada dapat kabar juga nih katanya didukung penuh sama Aca Padel. Itu benar nggak sih? Oh, Ko JJ? benar. Jadi Aca Padel itu mendukung penuh untuk acara kita. Jadi kita didukung penuh udah pasti yang pertama Quantum Sports and Social Club sebagai venue-nya kita di acara, dan kemudian juga sponsor utamanya salah satu adalah Aca Padel. Oke. Nah, Aca Padel. Nah, kebetulan juga nih Aca Padel itu bekerja sama dengan Quantum Sports. Oh, Ya, oke. under saya, sama-sama semuanya tuh under saya juga gitu. Nah, jadi kan pasti kalau misalnya udah turnamen yang se-hype ini ya, serame ini kan nggak mungkin ngasal-ngasal ya. Selain Aca Pedal, ada nggak sih brand-brand yang ikut memeriahkan dari turnamen pedal yang PXDL laksanakan kemarin? Nah, kebetulan jadi PXDL ini setelah saya berjalan tadi visi saya untuk koneksi antar pebisnis networking gitu. Jadi
saya branding lagi nih PXDL. Nah, jadi banyak brand-brand yang masuk ke kita. Untuk apa? Sama-sama saling mendapatkan keuntungan. Jadi kita kan dapat support secara mungkin secara material, secara mungkin cash flow dan lain-lain. Nah, kalau branding-brand yang masuk ke kita itu mendapat keuntungan dari segi apa? Awareness, branding dan lain-lain lah. Biasalah kerjasamanya begitu. Nah, jadi sponsor yang masuk yang paling pertama itu selain Quantum Sports and Social Club dan Aca Padel, kita juga didukung penuh ya media partner Tribun. Kemudian kita ada BTSA Logistik juga, itu udah partner kita udah lebih ya kurang lebih setahun lah. BTSA Logistik, kita juga ada Ocean Spring Bed yang mendukung kita juga penuh. Kita ada Jestam Skincare, kita juga ada Auburn, kita ada toko elektronik Wintech, dan juga masih banyak lagi. Kita ada Coca-Cola, 100 Plus, wah banyak sih. Banyak banget ya, itu semua kayaknya yang di baju. Wah, benar. Ada nih di baju ini kebetulan. Banyak banget loh itu, luar biasa. Ini ada BTS Logistik juga. Iya. Sampai belakang-belakang ada juga. Sampai belakang. Wah. Nggak mungkin ya, aku JJ ke belakang gini ya. Perlu nggak ya? Perlu nggak ya? Nah, di belakang juga kita ada Guenato Epoxy. Ya, itu untuk self leveling lapangan padel dan tenis. Itu gitu. udah sebanyak itu ya brand yang Bener. mendukung. Untuk keuntungan para pemainnya apa nih? Aku jadi kepo soalnya aku. Nah, Karena tahu kan next turnamen aku bisa ikut, aku udah Ya, profesional. Iya. Walaupun aku sekarang belum gitu kan. Nah, keuntungan dari pemain nih, satu, komunitas kita itu PXDL adalah benar-benar image-nya adalah beginner friendly banget. Oh iya, Iya. nggak profesional. Sebagai Kita- seorang profesional, saya udah sombong kali loh tadi. Ampun, ya. Bener, salah. Salah rupanya. Jadi beginner friendly banget Beginner ya. friendly. Jadi kita beginner friendly, tapi bukan hanya beginner yang ada di dalamnya. Nah, jadi kita ada banyak level. Jadi setiap level kita ada. Mau yang profesional, mau yang beginner, mau yang intermediate, advance, kita ada semua. Nah, Oke. jadi kita dari beginner, kita tuh benar-benar mengakomodasi nih. Nah, beginner yuk main sama kita gitu. Nanti mungkin saya juga yang, ya saya belum terlalu profesional. Mungkin ada coach Diki, ada coach yang lain juga, kita bantu nih. Kita bantu. Jadi di sesi-sesi PXDL kita bagi sesi. Ada yang beginner, nanti kita ajarin main, kita bantuin. Terus kita ajak ngobrol. Balik lagi ke koneksi networking. Kita ajak ngobrol, nanti mereka udah naik nih. Oh, main saya udah makin enak nih rally-nya. Oke, kita naikin kelasnya. Oh, bakal kayak gitu ya. Sampai kalau mereka mau di turnamen, kita support full dari PXDL dan sponsor-sponsor yang kerjasama dengan kita. Jadi kita terkenal kalau seandainya udah turun di turnamen di Kota Medan atau di internasional, kemarin kan kita turun di Thailand di Phuket. Nah, kalau kita turun di turnamen itu betul-betul disupport full. Dari seragam, Dibiayain dari semua ya. dari biaya. Ya biaya mungkin saya nggak mau munafik, mungkin nggak full, tapi minimal kita support lebih banyak dibandingkan klub-klub yang ya yang lain lah gitu. Kita dari brandingnya kita buat kontennya, kita juga buat Nggak terseok-seok latihan. sendiri lah itu Bener. pemainnya. Latihannya juga kita rutin. Jadi kita ada jadwal latihan tuh setiap Senin, Rabu, Jumat kita latih tuh. Yang mau ke level profesional, mau ke level yang turnamennya lebih serius gitu. Kita Udah latih. ada Udah ada jadwalnya. pemainnya sekarang ini udah ada juga. Ya, jadi jadwal rutinnya ya coach ya. Iya, Senin, udah. Rabu, Jumat ya bener ya. Iya, Senin, Rabu, Jumat. Dan itu targetnya mau kemana tuh coach? Jadi kedepannya itu mungkin di bulan berapa? Ya, 6. kita mengikuti banyak agenda, Iya. termasuk nanti ketika Quantum Sports and Social Club buat turnamen yang besar, tim kita PXDL juga udah jauh lebih ready lagi Iya. untuk ya jadi tuan rumah di acara ini. Oke, ternyata seserius itu ya. Iya. Dari PXDL untuk menggayat komunitas pedal di Kota Medan. Dari kau sendiri, ini kan bakal ada banyak pastinya turnamen-turnamen yang bakal terjadi nantinya ke depannya Iya, ya pastinya. untuk padel ini. Untuk saya sebagai beginner tapi ngaku-ngaku profesional ini, apa aja sih sebenarnya harus disiapkan untuk bisa ngikutin turnamen yang pedal ini sendiri? Oke, jadi Coach? kalau untuk turnamen yang pertama itu mental. Mental ya? Ya, karena banyakkan orang itu ketika latihan bisa, tapi ketika udah namanya turnamen tangannya bisa bergetar. Gini, Itu tangannya. saya banget tuh Nah, lagi. nanti tiba-tiba keluar, kok tangan saya getar. Itu ada juga. Banyak ya? Banyak. Jadi bukan cuma 1, 2, tapi mostly tetap mental lah. Jadi kalau Oke. kita udah menang mental duluan, harusnya Pasti kita lebih bisa tenang. Aman ya. Terus latihannya juga harus proper lah. Itu kalau turnamen bisa sewa raket juga. Biasa kalau udah di turnamen kita pakai raket masing-masing. Iya. Udah Karena turnamen nggak bisa sewa lagi ya. bukan nggak bisa di lapangan kita bisa ambil, tapi karakter raket masing-masing tuh beda. Jadi biasanya Iya. preference masing-masing. Iya, betul. Kenyamanan dia Iya. Iya, ya. beda karakter dia. Itu berarti ada ukuran-ukurannya kah? Benar. Iya, ada. Jadi dia ada ibaratnya round type, hybrid, sama iya. diamond shape, teardrop ada juga. Jadi masing-masing raket itu tergantung karakter kita lah. Jadi kalau yang aku pakai itu aku kan lebih ke suka yang overhead ganas-ganas ya, pakai tipe diamond.
gitu. Oke, untuk range harga raketnya sendiri itu sebenarnya berapaan sih, Coach? Kalau mungkin yang di beginner itu di bawah 1 juta ada, 1 Ada jutaan beginner ada ya. juga ya untuk beginner. Nggak mahal banget. Nggak mahal Tapi banget. kalau udah mau profesional, saya maunya langsung yang nggak mau yang beginner Nggak cocok ya. nggak Nggak cocok. nggak cocok. Itu berapa, Coach? Itu mungkin di harga, kalau misalnya range harga 3,5 ada. Ada. Paling mahal berapa sih sebenarnya? Nah, kalau range raket itu beda-beda. Jadi kan banyak brand, ada yang eksklusif designer dan lain-lain. Oh, by design jatuhnya Benar. branding ya. Branding lah. Jadi misalnya ini dengan varian ini nih, tapi ada limited editionnya, bekerja sama dengan atlet profesional yang ini. Nah, nanti Ah, ya harganya udahlah di itu. up Beda. gitu. Ya biasalah, ini kan dunia promosi namanya kan, branding kan. Nah, kalau kebetulan karena saya pegang Aca Padel juga, di Aca Padel untuk raket yang untuk level pro lainnya, yang untuk level profesionalnya, itu range harganya 4 juta sampai 5 juta sekian lah, hampir 6 juta. Oh, masih sanggup kok saya. Hajar langsung aja. Masih sanggup kok. Nah, rupanya beli nggak pandai main. Nanti ajarin ya, Coach. Iya, ya. siap. Itu Aman. berarti ada coachingnya dari Coach Ada. langsung ya. Tapi Iya. khusus di venue-nya Quantum. Quantum Ya, Sports and betul. Social Club. Khusus Nggak di bisa- Quantum. nggak bisa di lapangan lain ya, cuma di situ. Ya, betul. Mungkin boleh dikasih tahu kalau misalnya aku mau latihan sama coach itu, emang syaratnya apa aja, terus berapa sih? Boleh nggak sih diinfoin kalau boleh tahu? Kalau syarat nggak ada ya. Rajin ibadah aja mungkin. Rajin ibadah banyak-banyak. niat ya, jangan udah bayar ternyata nggak ada datang-datang Rupanya kan. pas ditunggu kok nggak datang nih muridnya kan. Untuk harganya boleh tahu nggak sih di spill gitu? Harga mungkin sekarang di harga 450 tapi boleh berdua gitu. Oh iya, Nah, itu tapi per mau- sesi berarti ya? Per jam, 1 Per jam. Oke. Tapi kalau mau sendiri juga boleh. Mau sendiri, mau berdua, pokoknya harganya 400. Harganya Ya. 450.000 tuh Per jam. guys. Jadi kemungkinan 1 jam itu kayaknya kalau aku udah pinter profesional. Jadi kayaknya aku bakal coaching sama coach nih ya Boleh, nanti ya. boleh. Nah, bicara soal venue nih ya, Ko JJ. Apa sih yang bikin Quantum ini beda dari tempat lain kok? Nah, secara lokasi juga kita itu strategis. Kita ada di Jalan Besar Cemara, dekat dengan Komplek Cemara Asri. Oke. Nah, jadi otomatis jalannya besar dan enaklah dilalui. Parkiran kita juga luas, area kita sangat luas. Kemudian ceiling di lapangan, karena ceiling lapangan itu atapnya nih. Atap. Ya, ceiling dari lapangan itu mempengaruhi dari permainan. Oh iya. Bener. Nah, jadi ceiling kita itu di 13, kurang lebih 13,5 meter di pucuknya, di paling tinggi. Nah, jadi kan kita ada technical namanya, bener ya Coach ya? Ya, Ngelok bola ya? Iya, ngelok. Nah, ngelok bola itu salah satu technical yang paling utama di padel. Iya. Nah, kalau ceiling kita rendah, bola kita kena atap. Ya. Jadi permainan kita nggak bisa maksimal. Tapi dengan Quantum yang ceilingnya itu juga kebetulan bulat, enak kita ngelopnya. Itu yang pertama dari segi permainan. Nah, yang kedua juga jarak antar lapangan kita itu termasuk salah satu yang paling luas di Kota Medan. Jadi kita mainnya pun juga nggak Nggak. kebisingan di sebelah, Iya. juga bolanya juga nggak masuk Nggak sana masuk sumpek sini, nggak ya. sumpek. Ada banyak area tempat duduk yang kita buat itu suasananya itu karakternya itu homey ya, tropical. Jadi enak lah, nyaman untuk kita nongkrong duduk lama-lama di sana, nyaman. Kita juga sediakan ada cafe di sana, ada facility, kita sediakan handuk free use untuk si tamu-tamu yang datang, juga untuk sekedar cuci tangan juga pakai handuk kecil untuk keringkan. Kemudian sabun dan sampo yang kita sediakan juga dengan brand yang mahal seperti brand Sensasi ya biasanya. Nah, itu kan banyak di resort-resort mahal. Ya, kita sediakan itu. Dan ini masih sementara karena Quantum Sports and Social Club itu masih banyak lagi pembangunan ke depannya. Area Terus bakal upgrade bener, ya. kita akan ada nanti area saunanya Code Plus juga untuk recovery area. Bener, kita ada sediakan, kita expand juga untuk cafe kita yang besar, lobby utama kita juga nanti kita buat mewah. Wow. Ya, kita ada nanti sementara kan kita udah ada 6 nih. Lapangan. 6 lapangan padel nih. Nah, menyusul juga tenis ini kurang lebih 2 sampai 3 lapangan, hopefully bisa 4. Kemudian kita ada VIP court lagi di belakang, central court. Jadi dikelilingi tribun, ada ruangan VIP. Nah, itu ekspansi kita ke depannya. Itu kelebihan dari Quantum Sports and Social Club. Banyak fasilitas dan juga dia tempatnya strategis banget ya. Benar. Dan aku senangnya itu kalau soal nggak susah parkir. Itu Benar. sih. Iya. Itu paling utama karena kalau udah rame itu tempat terus susah parkir tuh buat bete ya kan. Nah, kalau soal tadi kan dari segi fasilitas, kalau misalnya dari material ini kan kayak lantai tadi ada perbedaan, terus juga tadi ada kaca-kaca, itu materialnya gimana? Apakah sudah sesuai standarnya atau gimana nih kok? Pastinya kita sesuai dengan standar internasional. Internasional bahkan ya. Benar, standar internasional. Oke, jadi udah bakal nyaman banget nih main pedal di situ ya, Iya, dengan benar. banyak fasilitas yang terus di-upgrade dan banyak ada free
anduk juga luar Iya. biasa sih. Raket juga free ya. Kalau yang beginner boleh pakai raket free Iya. dari kita. Jadi ada Jadi nggak sewa. sewanya. Nggak sewa, kita nggak usah bayar kasih, lagi. kasih pakai. Kasih pinjam. Iya, Iya, kasih kita pinjam. kasih Bisa pakai. ganti dong. Nggak perlu sih. Jangan dong. Kecuali kecuali kalau dia rusak itu dia banting-banting ke lantai. Tapi kalau karena pemakaian, nah raketnya kan ada umurnya. Oh, Kayak jadi ibaratnya mau yang nggak bilang mau tadi cuma ya. 1 Iya. tahun, nah ibaratnya gitu lah. Jadi kalau memang rusak karena pemakaiannya, kita nggak mungkin bebankan ke Tribuners, nggak mungkin. Tidak ada sewa raket. Tidak ada sewa raket. Jadi free use kalian kalau mau pakai ada kuotanya berapa biji mungkin ya mungkin Nggak mungkin habis sih. Kita ada 16 saat ini, nanti kita tambah lagi. Karena kan di sekali main itu cuma 4. Cuma butuh 4 raket cuma butuh ganti-gantian 4 untuk pakai. main kan. Oke, sebanyak itu loh Tribuners fasilitas yang diberikan oleh Quantum Sport Club ini. Untuk misalnya kalau misalnya Tribuners kepengen main nih di Quantum ya di venue-nya, itu cara bookingnya gimana atau mungkin supaya dapat rate harga terbaik ada nggak membershipnya itu seperti apa kok? Nah, jadi kalau bookingan kita, kebetulan ya Tribuners, kita pakai fasilitas booking dari website kita sendiri. Ada website. Bener, jadi Quantum itu kalau mau booking, kita pakai ya our own website gitu. Jadi kita buka website, kita klik di sana, kita booking, bisa nanti paymentnya by QR dan lain-lain, banyak pilihan Di sih. situ Iya. udah ada ya Iya, keterangannya. jadi Gampang. kadang kan kita bingung gini, mau chat admin dulu, Kak ada lapangan nggak gini, kadang kan bisa miss dan lain-lain. Nah kalau di website itu real time, jadi ketika orang lain booking langsung ke close. Ketika kita booking langsung ke close, jadi nggak ada namanya double order, tidak ada namanya tunggu balasan sana sini. Ketika kita buka langsung nampak nih. Jadi Nah, lebih gitu. bagus cepat-cepat ya, takutnya nanti udah pada di booking lapangannya. Bener, Memang ada bener. berapa tadi? 6. 6. Iya. Ada 6 lapangan, tapi kayaknya setiap hari bakal penuh sih dengan fasilitas kayak gitu ya. Jadi takutnya kalian nggak kebagian, lebih bagus jangan on the spot baru dipesan. Bener, Langsung bener. aja dari hari-hari sebelumnya gitu ya. Kalau membershipnya ada nggak? Nah, untuk membership kita ada. Jadi boleh lihat di website juga, kita udah tertera nih paketnya apa-apa. Di Instagram kita juga ada post. Keuntungannya, kelebihannya jadi membership apa kok? Nah, dengan membership kita dapat harga yang jauh lebih murah dibandingkan yang regular walk-in. Gitu. Nah, Oke. sekali beli contohnya paket 30 jam, 50 jam nih misalnya. Nah, kita bisa beli by website juga. Itu 30 jam, 50 jam tapi bisa dibagi. Ya, bisa dibagi-bagi. Jadi nanti kita ketika Masa di 30 jam main sehari nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Itu Itu masuk rumah sakit ya? Iya. Paling Paling hebat hebat cuma 24. 24. Paling hebat berapa jam memang main pedal? Tergantung sih, kadang kalau saya dengan porsi saya sih bisa 5 jam. Tapi itu porsi saya ya, sama Beginner kayak Coach mungkin Diki. sejam, udah keras banget tuh. Kalau sejam mainnya, kalau coaching itu udah keras. Contoh tadi kayak Coach Diki tawarkan, yang Coach Diki jelaskan 1 jam berdua dua murid, saya rasa udah enough Udah lah, standar oke. lah. Udah capek dan dapat ilmunya udah lumayan gitu. Nah, tapi kalau untuk fun games mungkin 2 jam berenam sampai berdelapan untuk beginner itu is okay sih. masih cukup juga ya. Masih cukup sih. cocok ya. Nah, jadi paket-paket yang tadi dibeli itu kita akan dapatkan kayak seperti kuotanya di akunnya kita. Nanti ketika kita masuk website kita kan bikin akun nih. Nah, akun kita dapat kuota Kuota nih, jamnya kuota tuh. jam. Nah, kita ketika mau booking kita tinggal pakai kuota jamnya, beli. Berapa jam mau Nah, dipakai nanti dia potong. gitu. Dia potong kuota Oke. membership kita gitu. Makanya keuntungan lebih banyak lagi. Bener, ya. bener. Oke, itu dia. Jadi ada membershipnya. Jadi kalian bisa langsung cek di websitenya. Websitenya apa tuh kok? www.quantumsportsandsocialclub.com. Nah. Ada di Instagram juga, kita ada cantumin websitenya biar gampang. Instagramnya di Quantum Sports and Social Club. Quantum Sport and Social Club. Jadi kalian bisa cek di situ, websitenya ada di situ juga. Jadi yang kepo, kepengen tahu lokasi detailnya, langsung cek aja ke Instagramnya ya Tribuners. Oke, aku mau balik lagi ke coach nih ya. Coach, tadi kan ada infoin soal menjadi coaching itu rate-nya di 450.000 bisa berdua per jam. Yes. Benar ya? Iya, iya. Nah, kalau misalnya nih, ada nggak sih ke depannya yang mungkin promo-promo jadi coaching gitu, di coachingin sama Coach Diki, ada nggak sih? Biar saya ingat tanggalnya gitu, ke depannya bakal ada promo-promo apa gitu. Kalau promo itu sekarang kita ibaratnya beli 10 jam gitu, nanti bakal ada dikasih free 2 jam. Oh, ada coaching kayak ada. dari itu. Itu tapi bisa tadi Ya, Boleh, disesuaikan dibagi. lagi. Bisa disesuaikan lagi. Sesuaikan nanti lagi jadwal. waktunya. Jadi Oke. barangnya kita beli paket nih, sama kayak beli lapangan. Beli paket 10 jam, nanti langsung dapat free 2 kali gitu. Tapi nanti kalau di hari-hari besar misalnya,
nanti bakal ada promo lagi, ya bisa juga dipantengin gitu. Pantengin di Instagramnya Ya. tadi ya, karena di situ bakal diinfoin semua promo-promonya Ya, betul. tuh ya. Nah kalau misalnya dari nol nih, kepengen profesional kayak saya nol nih ya coach, tapi kepengen profesional nih, karena saya kalau soal nyali sama sombongnya udah dapet coach. Dapat. Itu supaya bisa sampai jadi pemain yang bisa lah, Bisa. di tengah-tengah lah, middle lah, itu berapa kali coach sih sebenarnya coaching supaya Tergantung sih. Kalau itu tergantung motorik masing-masing orang. oh iya beda orang beda-beda ya, kemampuannya beda-beda. bisa Tapi jadi kalau dari kakak yang sombong mungkin bisa lah cepat. Karena kan udah sombong duluan kan. mentalnya udah terbentuk duluan mentalnya ya. udah ada. Masalah skill urusan belakangan Pokoknya nih. pukul dulu. Nah, ke JJ setelah sukses turnamen kemarin ya, secara internal kemarin, ada rencana turnamen besar apa lagi nih ke depannya yang bakal digelar resmi oleh Quantum atau dari komunitas PXDL-nya sendiri juga? Nah, pastinya dari Quantum ya. Kalau dari PXDL kita kan rutinnya itu per 1 tahun mungkin 2 kali kita buat acara yang khusus internal. Nah, kalau untuk Quantumnya nanti agenda saya nih, sementara kita akan buat turnamen open di tahun ini juga. Kita ada ngobrol juga ya, mungkin dengan manajemen Tribun juga. Pastinya kita juga udah kolaborasi dengan Tribun News. Kita akan buat turnamen besar skala open di Kota Medan. Nah, karena apa? Fasilitas kita memadai untuk membuat open. Nah, agenda berikutnya kita udah bicara dengan Director of Turnamennya APPT, Asia Pacific Padel Tournament, international level, level Asia Pacific. Kita udah deal untuk buat acara master APPT. Oke. Iya, acara Jadi Master bakal APPT. banyak banget turnamen besar yang bakal disiapin oleh Quantum sendiri Bener, ya. tapi untuk jadwal Master APPT-nya mungkin belum terlalu terjadwal ya, karena kan saya masih menunggu nih fasilitas kita yang tadi VIP code kan masih on proses. Nah, itu yang perlu kita sesuaikan jadwalnya, tapi hopefully dalam waktu yang dekat lah. Pokoknya kalian kalau mau dapat update-nya jangan lupa follow tuh akunnya ya Quantum. Quantum Sports and Social Club. Sports and Social Club. Di situ bakal diupdate semua dari promo, dari turnamen, dari pokoknya segalanya lah di situ ya. Benar, Nah, benar. mungkin untuk turnamen ini boleh di-spill juga nggak sih kategorinya bakal apa aja yang supaya para atlet-atlet padel ini siap-siap nih untuk Benar, menyambut benar. turnamennya. Silakan. Nah, kalau untuk turnamen yang terdekat mungkin saya buat open ya, yang open skalanya nasional, hopefully kita bisa undang beberapa pemain-pemain internasional, karena kalau open pemain internasional itu boleh main. Nah, kategorinya itu start dari women dan men, itu kurang lebih sama. Kita dari bronze. Nah, bronze akan saya bagi bronze lower dan bronze upper. Nah, untuk pemain padel mungkin udah terbiasa lah dengan kategori seperti ini. Nah, kemudian kita ada silver, kita ada gold, kita ada juga level yang open tertinggi. Nah, bedanya silver ini diprioritaskan untuk pemain-pemain yang udah advance, yang udah sering ikuti turnamen, mungkin yang udah juara atau mungkin yang punya background atlet racket sport. Contoh pemain pon tenis, pemain pon badminton, nah gitu, atau pemenang-pemenang turnamen bronze sebelumnya. Oke. Kalau gold kita lebih ke yang lebih profesional daripada silver lagi. Nanti kita akan buat kategori. Nah, kalau open kita utamakan untuk pemain skala benar-benar nasional. Urutan PBPI misalnya nih, urutan 50 besar wajib main di open. Pemain WNA wajib main di open, contoh Mark Bernils gitu. Nah, itu wajib mainnya di open. Seperti itu. Bakal dikategorikan sesuai skillnya lah ya, Bener, kemampuannya. bener. Kalau prize poolnya boleh di-spill nggak sih, Ko? Wah, kalau prize pool Ini ya. paling penting supaya saya semangat latihan. Yang pastinya prize poolnya itu di angka 2 digit untuk kategori yang bronze. 2 digit ya? Iya. Yang pasti itu ya? Itu bronze. Itu bronze. Iya, itu bronze. Berarti saya ambil kategori gold. Tolong ya coach, saya ambil kategori gold nih. Boleh. Kalau gold itu kemungkinan 3 digit gitu. itu di open 3 digit. Di open ya? Open 3 digit, ya. Saya mau ke open coach. Boleh. Boleh ya. Nih, pokoknya kalian harus siap-siap banget nih karena bakal ada turnamen besar yang bakal dilangsungkan oleh Quantum. Ini bakal banyak banget kategorinya, bahkan hadiahnya juga besar banget. Jadi pastikan kalian itu kepoin aja Instagramnya supaya bisa tahu update-update-nya nih Tribuners. Terus juga tadi kita dari awal udah banyak sharing ya tentang supaya pemula-pemula nih paham nih tentang pedal tentunya. Nah, terakhir nih boleh ya dua-dua jawab masing-masing ya. Kasih closing statement nih kepada Tribuners, tips buat supaya mereka mau mulai main padel biar bisa konsisten sampai jadi profesional. Mungkin dari coach dulu boleh. Oke, jadi kalau dari aku itu
main aja dulu, skill belakangan nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kayak aku ya, pede Ya, aja dulu. pede aja Sombong dulu, dulu ya. sombong dulu. Skill belakangan Skill ya. belakangan. Karena kalau misalnya udah coba main, kayaknya bakal jatuh cinta ya, Iya, Coach ya? karena pasti kecanduan, Oke. ketagihan terus. Aduh, kayak ini ya, candu jadinya ya. Kalau dari Ko JJ sendiri silakan. Nah, kalau dari saya sendiri, karena ya saya dan Coach Diki juga memang orang olahraga walaupun different sport ya sebelum padel ya. Nah, bagi saya untuk olahraga yang kita cari itu apa dulu? Kita tetapkan dulu. Apakah kita mau menyamai level atlet? Nah, bagi saya kalau kita menyamai level atlet yang udah yang dunia, contohnya Agustin Tapia, Ale Gala, Federico Cingotto, saya rasa itu bukan saya pesimis, tapi kan mereka itu udah dilatih khusus dari kecil. Nah, jadi kebanyakan orang ketika memulai bermain padel, patokannya langsung itu, oh, saya mau seperti Tapia langsung. Oke, boleh, tapi prosesnya dulu. Jangan muncul-ucul langsung jadi kayak Iya, dia ya. jangan Ibaratnya baru- coaching sejam, aku udah mau kayak dia. Udah mau kayak Tapia, udah mau semua bola bisa di return Iya. bagus, ada slice, ada isinya. Itu ekspektasi tidak sesuai Iya. realita. Iya, itu. jadi- Lahir jadi bakpia. Jadi kalau bagi saya ya step by step, kita main dulu, kita main di level kita dulu, main-main baru up level. Nah, jadi nikmati prosesnya. Karena bagi saya yang kita cari adalah fun-nya, sehatnya. Sama networking itu bagi saya. Nah, terutama kalau memang kita mau di level kompetisi, is okay. Tapi bagaimanapun kita butuh proses. Benar. Jangan skip the process. Kalau kita skip the process, ya kita mainnya jadinya frustasi. Karena apa? Ngejarin target Bener. yang padahal nggak bisa seinstan itu targetnya didapetin ya. Benar. Ngejarnya mau jadi Tapia. Tanya jadi apa? Gila Bakpia. Pia. Oke, thank you banget Ko JJ, Ko thank sudah you. sharing ke kita, ke Tribuners, sudah banyak banget informasi yang kita dapatin tentunya. Jadi buat kalian yang kepengen fokus, langsung aja nih kepoin aja Instagramnya @quantum Sport and Social Club. Di situ bakal banyak banget informasi yang kalian butuhin kalau kalian kepengen belajar tentang padel sendiri. Thank you sekali lagi buat Ko JJ, thank Coach you. sudah datang ke Tribun Medan. Semoga Quantum makin keren lagi, makin sukses, turnamennya bisa berjalan dengan lancar, sukses, dan jangan lupa undang kita ya supaya Pasti. kita juga ikut main ya tentunya Tribuners. Terima kasih sudah menyaksikan episode Cakap-Cakap kali ini. Jangan lupa untuk saksikan episode-episode berikutnya. Kalau gitu aku Molly, narasumber dan kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan ucapan. Bye-bye. Bye.